Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tematik asik bahasa Indonesia bersama Ustadz Muji. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Sebelum kita mulai belajarnya, Ustadz Muji mau mengajak kalian mengingat-ingat kembali kejadian alam, bencana alam yang luar biasa dahsyatnya di tahun 2004. Masih ingatkah bencana alam apa yang menimpa Indonesia, khususnya di daerah Aceh sana? Ya, betul, yaitu adalah bencana alam tsunami. Terus di tahun 2014, kemarin di tahun 2014 itu kalian keluar rumah pada waktu hampir subuh, ternyata turun hujan, tapi hujannya bukan air, melainkan pasir, dan juga ada di bagian daerah di Kediri itu ada hujan batu atau kerikil. Bencana apa yaitu? Nah, betul, yaitu adalah bencana letusan Gunung Kelut di Kediri. Seperti tsunami, seperti letusan Gunung Kelut di Kediri, itu adalah salah satu fenomena alam atau yang dinamakan bencana alam. Surat kabar itu akan menceritakan runtutan kejadian dari bencana alam tersebut. Nah, itulah di surat kabar yang tertulis itu akhirnya menjadi sebuah artikel yang dinamakan teks eksplanasi. Apa ya pengertian teks eksplanasi? Teks eksplanasi anak-anakku semua memiliki pengertian teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Tujuan teks eksplanasi ini anak-anakku semua yaitu adalah untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dan juga untuk menjelaskan sebab akibat dari suatu peristiwa. Sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan contoh fenomena alam dan juga fenomena sosial yang ada pada teks eksplanasi. Pertama yaitu adalah fenomena alam. Apa saja contohnya? Yaitu ada gerhana matahari, ada gerhana bulan, kemudian ada tanah longsor, ada letusan gunung, ada banjir, dan lain sebagainya. Sedangkan fenomena sosial diantaranya contohnya yaitu upacara adat, diantaranya larung saji, upacara kasada, upacara ngaben, dan lain sebagainya. Lalu contoh fenomena sosial yang lain seperti permasalahan sosial, diantaranya kemiskinan, lalu pengangguran, dan juga ada kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari fenomena alam dan fenomena sosial pada teks eksplanasi. Selanjutnya, Ustadz Muji akan menjelaskan mengenai struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi. Anak-anakku semua, struktur atau bagian dari teks eksplanasi itu terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang pertama itu adalah pernyataan umum. Yang kedua itu yaitu adalah deretan penjelas. Dan yang ketiga yaitu interpretasi. Nah, sekarang Ustadz Muji akan menjelaskan satu persatu ya. Kalian simak dengan baik. Pernyataan umum itu berisi pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya, proses terbentuknya, ataupun proses keberadaannya suatu fenomena. Nah, sedangkan deretan penjelas itu sering disebut sebab akibat yang berisi
detail penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau kejadian. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, interpretasi berisi simpulan atau pernyataan tentang suatu topik. Nah, kalian sudah paham kan mengenai teks eksplanasi dan juga bagian-bagian atau struktur dari teks eksplanasi? Sekarang saatnya Usmuji akan memberikan contoh teks eksplanasi dan juga akan memberikan contoh cara mengidentifikasi bagian-bagian dari teks eksplanasi. Simak terus videonya ya nak. Contoh teks eksplanasi. Gempa bumi. Di Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Pertama yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergerakan lempengan atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Contoh yang diakibatkan oleh gempa bumi juga sangat mengerikan. Gempa dengan kekuatan yang besar sanggup memporak-porandakan suatu daerah. Getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Ada dua jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi, dan gempa bumi vulkanik akibat letusan gunung berapi. Gempa bumi tidak dapat dihindari karena bisa terjadi kapan saja, apalagi letak Indonesia yang berada di lingkungan api di mana banyak terdapat gunung berapi. Untuk mengurangi dampak gempa bumi, perlu adanya cara-cara penyelamatan diri saat gempa terjadi. Anak-anakku semua, teks yang berjudul Gempa Bumi ini terdiri dari 4 paragraf. Mari kita identifikasi struktur atau bagian-bagian dari teks eksplanasi tersebut. Berikut struktur atau bagian-bagian dalam teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Struktur pertama yaitu adalah pernyataan umum terdapat pada paragraf pertama. Struktur kedua yaitu deretan penjelas atau yang sering disebut isi atau sebab akibat terdapat pada paragraf kedua dan ketiga. Struktur ketiga yaitu interpretasi atau kesimpulan terdapat pada paragraf keempat. Berikut adalah informasi yang dapat kita temukan dalam teks eksplanasi yang berjudul Gempa Bumi. Yang pertama, gempa bumi yaitu fenomena alam yang disebabkan karena adanya goncangan atau getaran akibat pergerakan lapisan dalam bumi. Informasi kedua yaitu gempa bumi biasanya terjadi di kawasan yang banyak terdapat gunung berapi dan memiliki wilayah lautan yang luas. Informasi ketiga yaitu pertama yang harus Anda ketahui terkait terjadinya gempa bumi adalah karena adanya pergeseran lempengan atau lapisan di dalam bumi atau letusan gunung berapi yang dahsyat. Informasi keempat yaitu
Getaran dari gempa bumi dapat merambat ke segala arah untuk menghancurkan bangunan yang berada di permukaan bumi, sehingga dapat menimbulkan kerugian materi bahkan korban jiwa. Informasi kelima yaitu adalah ada dua jenis gempa berdasarkan faktor penyebabnya, yaitu gempa bumi tektonik akibat adanya pergeseran atau patahan di lempengan bumi dan gempa bumi vulkanik akibat letusan gunung berapi. Nah, sekarang kalian sudah paham kan mengenai teks eksplanasi? Saatnya kalian mengerjakan tugas mandiri yang berkaitan dengan teks eksplanasi pada modul 1. Kerjakan dengan penuh semangat ya. Semangat selalu untuk berprestasi.